yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertetap bersama dalam pengajian rutin di malam Rabu Masjid Al-Falah dari Aceh. Mohon maaf saya agak terlambat karena persiapan mungkin Anda maksud juga nanti si anak yang perempuan juga kesini juga, jadi agak terlambat. Maaf. Salawat beri salam mari selalu kita saksikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini kita masih belajar tentang hadis-hadis dari beliau yang bercerita kepada kita tentang banyak hal. Dan hari ini kita masuk ke materi yang berbeda. Sudah berapa minggu pengajian kita bercerita tentang sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, dan juga membuat kita ketakutan. Tapi pastinya hari ini kita sudah hampir tiba, yaitu di 25 sebelum terakhir kita sudah masuk ke hal yang menggembirakan. Rasulullah diutus kepada kita dengan dua konsep, dengan dua perintah, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberi kabar takut. Memberi kabar gembira dengan apa? Dengan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan hari ini kita masuk ke bab yang ke-43 pada menyatakan tentang ukuran syurga yang 7. Pengajian yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana kita selaku umat Nabi Muhammad dibolehkan, diizinkan untuk keluar dari neraka. Artinya orang yang masuk ke neraka belum tentu kekal selamanya dalam neraka, tapi dapat kesempatan untuk boleh keluar dan juga masuk ke surga, kekal abadi selamanya di dalam surga. Surga yang kita dapatkan, surga yang kita inginkan, surga yang kita cita-citakan merupakan hadiah dari Allah kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, dan diizinkan untuk kita isi. Bahkan di cerita terakhir kemarin ada orang yang masuk ke neraka karena banyak amal salahnya dan dibandingkan amal salehnya, tapi akhirnya boleh keluar karena satu bulu matanya. Satu bulu matanya bersaksi bahwa dia pernah kejatuhan air mata akibat orang ini menangis di tengah malam meratapi dosanya, dan akhirnya berkat satu bulu mata yang bersaksi ini, dengan rahmat Allah dia dibolehkan untuk keluar dari neraka. Ya. Hari ini kita masuk ke pengajian tentang surga, dan insya Allah sampai akhir kitab nantinya kita akan bercerita banyak kebahagiaan dan membuat kita semangat dalam beribadah, semangat beramal, karena ada sesuatu yang Allah janjikan kepada kita untuk orang-orang yang mau beramal. Allah janjikan mendapatkan syurganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir hari ini diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babul tsalits wal arba'una fi miqdar jinanis sab'i. Bermula ini adalah bab yang ke-43 pada menyatakan miqdar. Miqdar itu adalah ukuran daripada jinan. Jinan adalah jamak daripada jannah. Jadi kalau kita pernah berdoa untuk orang tua kita yang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu ufratan min hufal jinan, rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu ufratan min hufal niran. Niran itu jamak daripada nar, jinan jamak daripada neraka. Raudah daripada surga, raudah taman atau kebun, raudatun min riyadil jinan, satu kebun, raudatun mufrad artinya satu kebun, min riyadil, riyad banyak kebun. Jadi kalau raudah satu kebun, riyad itu banyak kebun.
daripada banyak kebun-kebun syurga jinan. Nah, jadi kalau satu syurga namanya jannah, banyak syurga namanya jinan. Ada berapa syurga semua? Ada 7. Jinan sab'i, ada 7 syurga. Nah, kita akan bercerita ini apa saja syurganya dan berapa luasnya. Kira-kira kita dapat kapling di mana nantinya. Hari ini di dunia kita beli rumah, kita lihat ukurannya. Ada tipe 36, ada tipe 45, ada tipe 52, ada tipe 60, tipe 90 dan sebagainya. Kira-kira surga tipe mana yang akan kita dapatkan di akhirat nantinya saat kita berakhir dari dunia dan pastinya masuk ke alam yang lebih abadi. Qala Wahabun, innallaha khalaqal jannata yauma khalaqaha 'arduha ka'ardis sama'i wal ard wa tuluha la ya'lamuhu ahadun illallah fa idza kana yaumal qiyamati dhahabatil arduna sab'i was samawati sab'i wa sara mawdi'uha sa'atun fil jannah fatasa'a ila haddin yasa'u ahluha. Berkatalah Wahab. Nah, kalau Wahab dalam cerita kitab Dafaul Akhbar ini Wahab disebutlah Wahab bin Munabbi. Artinya salah seorang yang sering bercerita tentang hal-hal yang ajaib atau bercerita hal yang kharikul adat, dan banyak yang diriwayatkan oleh beliau cerita-cerita berupa surga dan neraka, bahkan yang jarang kita dengar sebelumnya cerita Wahab ini. Berkatalah Imam Wahab bin Munabbi, innallaha khalaqal jannah, sesungguhnya Allah menciptakan surga. Yauma khalaqaha, ketika Allah menciptakannya, arduha ka'ardis sama' wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Hari ini bumi kita luasnya berapa juta meter persegi, segitu luasnya, dan berapa luas langit. Langit kita lihat, kita berada dalam sebuah tatanan galaksi Bima Sakti dengan matahari sebagai pusat porosnya. Tapi di luar galaksi kita banyak galaksi-galaksi lainnya yang luasnya sampai saat ini saja begitu banyak astronom dan juga ahli falak, ahli perbintangan belum bisa mengukur luasnya langit. Kalau luasnya lautan dapat diduga, tapi luasnya langit sampai saat ini belum bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Segitulah luasnya surga ketika Allah menciptakannya. Arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya begitu luas seperti luas langit dan bumi. Jadi hanya cerita rumahnya kakak mengkam surga ada belum, tidak ada cerita. Jadi benar benar kosan rumahnya beda pakat udah ramai ya ber, kemudian ada belum nih, enggak. Luasnya begitu luas, seluas langit dan bumi. Jadi memang Allah ciptakan ini dengan fasilitas yang mewah dan megah, dan luasnya luas sekali. Itu luasnya artinya secara metrik, panjang kali lebar. Panjang kali lebar artinya luas yang dia miliki adalah sebesar itu. Tingginya berapa? Kalau kita bicara kubikasi, artinya secara dimensi, 3 dimensi. Selain panjang, lebar, ada tinggi, ada P, ada R, ada T. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tingginya berapa? Watuluha, dan tingginya surga, la ya'lamu ahadun illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi kalau kita lihat tinggi daripada masjid ini 5 meter 20 tingginya. Begitu tingginya masih terjangkau, artinya masih bisa dilihat, masih bisa diprediksi, masih bisa diukur dengan suatu ukuran, dengan suatu measurement yang bisa diprediksi oleh manusia. Tapi tingginya surga tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Makanya kalau dalam berbagai amalan kita diberikan tingkatan-tingkatan dalam surga. Artinya bangunan dalam surga rata-rata bertingkat. Jadi kenapa? Karena memang surga itu tinggi sekali. Jadi walaupun dibikin tingkat 100 atau tingkat 1000 pun ya akan muat secara dimensi, karena surga ini sendiri memiliki tinggi yang tinggi yang luar biasa.
dimungkinkan untuk diisi banyak orang. Hari ini kita sholat duha 12 rakaat saja dalam satu hari, Allah akan berikan kepada kita satu istana setinggi 70 tingkat. Artinya tingkatannya hari ini bangunan kita yang kita tahu yang paling tinggi ada di Dubai, ada bangunan tinggi, ada juga menara-menara betul-betul yang tinggi lagi. Tapi untuk kita yang mau sholat duha 12 rakaat saja, Allah berikan surga 70 tingkat. Satu tingkatnya punya 70 kamar, satu kamarnya punya 70 tempat tidur, satu tempat tidurnya diisi oleh 70 bantal. 70 bantal, satu bantalnya ditiduri oleh 70 bidadari. Jadi yang mau sholat duha saja satu hari 12 rakaat dapat surga 70 tingkat. Besok kalau sholat duha lagi dapat 70 tingkat lagi. Besok sholat duha lagi itu baru sholat duha saja. Artinya tinggi daripada surga ini hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, kejadian ini diceritakan oleh Wahab bin Munabbih adalah kejadian saat surga pertama diciptakan. Artinya belum diisi oleh orang. Hari ini masih ada bumi, kita masih tinggal di atas bumi. Surganya sudah ada, sudah. Kenapa? Di mana dalilnya? Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj pernah berkunjung dan melihat ke dalam surga. Kira-kira apa yang Allah persiapkan fasilitas dalam surga? Jadi surga saat ini sudah ada. Luasnya berapa? Luasnya seluas langit dan bumi. Tingginya berapa? Tingginya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Faidah kana yaumul qiyamah, ketika datanglah hari kiamat. Nah, tadi kan baru diceritakan ketika datang hari kiamat, dhahabatil ardu nasama'i was samawati sab'i wa sara mawdi'aha sa'atul fil jannah, maka pergilah, hilanglah bumi yang 7 dan langit yang 7, wa sara mawdi'aha sa'atul fil jannah, dan jadilah pada tempat mereka keluasan dalam surga, fatasa'u ila haddin yasa'u ahluha, maka jadilah dia surga makin luas sehingga batas muat seluruh ahlinya langit dan bumi. Jadi hari ini bumi sudah ada, langit sudah ada. Allah ciptakan surga, luasnya seberapa? Sebesar langit dan bumi. Ketika hari kiamat, langit dan bumi hancur. Di tempat langit dan bumi berada, maka surga diluaskan kembali sehingga penuh melingkupi tempatnya langit dan bumi dan memuat seluruh ahlinya langit dan bumi. Jadi uronya surga sebesar langit dan bumi. Begitu kejadian kiamat tiba, maka surga akan meluas, akan membesar 2 kali lipat. Artinya di tempat posisi langit dan bumi hari ini, surga pun akan memasuki area tersebut. Dan Allah kembangkan, ya sa'u, Allah luaskan tempatnya sehingga terduplikasi luas surga ini memuat ahli-ahlinya langit dan bumi. Ustaz, tapi di bumi kita saja tidak penuh tempat kita. Ada jalan, ada area yang kosong, dan di langit tidak ada. Hari ini kita cuma melihat apa yang bisa dipandang oleh kedua mata kita. Tapi sebenarnya di samping-samping kita, di sekeliling kita, bersama kita ada makhluk lain juga yang berhak untuk masuk surga dan juga neraka. Minimal ada 2 makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk masuk surga atau neraka, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya apa? Jin juga punya khitah, juga punya taklif seperti kita. Jin juga wajib sholat, jin juga wajib puasa, jin juga wajib mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu saat kita berpikir hanya kita yang tinggal di dunia, ini salah. Nanti mereka pun punya hak yang sama dengan kita. Lalu apakah binatang-binatang yang hari ini mengisi area langit dan bumi juga masuk dalam surga? Itu yang tidak. Karena mereka nantinya ketika
setelah diputuskan mizan, binatang-binatang buas, mau kambing, mau singa segala macam, mereka pun diambil haknya, diambil qisasnya. Jadi bagi harimau yang memakan kambing, semua yang melakukan kezaliman dan juga di dunia itu diambil qisasnya, diambil haknya oleh Allah. Lalu setelah itu mereka tidak lagi disiksa di neraka, tapi mereka dijadikan tanah. Ketika mereka dijadikan tanah, saat itulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, seandainya aku bisa juga menjadi tanah. Orang kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah. Orang kafir adalah isim fa'il, artinya dari kafara yakfuru kufran fahuwa kafirun wa dzaka makfurun. Nah, kafara yakfuru artinya orang perbuatan ingkar. Kafirun orang yang ingkar. Satu orang yang ingkar disebut kafirun. Kafnya panjang. Kafirun. Kalau damirnya menghendaki, kalau amil yang masuk menghendaki dhammah kafirun. Kalau menghendaki nasab berarti kafiran. Kalau menghendaki kasrah berarti kafirin. Untuk banyak orang yang kafir disebut kafiruna. Jamaknya kafiruna. Untuk banyak orang yang non muslim, yang ingkar, yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang tidak percaya akan adanya Allah dan hari akhirat, disebut kafirun, jamaknya kafiruna. Seperti surat 109 ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafiruna. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau maksudnya dhamir nasab atau jar, qul ya ayyuhal kafirun, bukan ayyuhal kafirin. Ada kafirun dengan kafirin. Jadi ada dua bahasa untuk menyatakan banyak orang yang ingkar. Orang muslim, mau dia Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya yang tidak percaya akan wahdaniyahnya Allah dan juga ketauhid dan juga yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad, maka dia disebut kafir. Kalau hari ini ada ajaran agama sudah sampai ke Aceh juga, di daerah Tamiang sudah mulai ada Syiah juga. Mereka percaya bahwa nabinya itu Imam Ali. Jadi itu juga kafir. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka disebut juga kafir. Untuk orang Islam yang percaya kepada Allah tapi tidak melakukan amal ibadah seperti kita diajarkan oleh Rasulullah, maka itu kata-katanya dibalik dengan kata kerja kafara. Dia bukan orang yang ingkar, tapi saat itu dia cuma melakukan ingkar. Jadi cuma sekali melakukan kafara. Jadi kembali kepada kata kerja. Sama seperti orang yang bekerja gejok pale, gepeh. Kadang-kadang di rumah menepeh lemari rusak atau dia mau meja dan rusak, diambil paku, dia perbaiki mejanya. Dia perbaiki bukan sebagai tukang, tapi saat itu memang beliau buat tukang, tapi bukan tukang betul-betulan karena profesinya bukan tukang. Nah, itu juga dengan orang yang kafara, beda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir tidak akan mau sholat. Kenapa? Karena dia ingkar kewajiban sholat, dia tidak percaya adanya Allah, dia tidak percaya adanya perintah sholat. Tapi orang yang kafar, orang yang kafara, hari ini dia tidak sholat, dia ingkar, karena semuanya, ayo semuanya, dia ingkar, tapi bisa jadi besok dia sholat lagi. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah, man taraka sholatan amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan meninggalkan sholata amidan secara sengaja, faqad maka sungguh kafara, sungguh telah ingkar jiharan secara jelas. Artinya bukan sungguh menjadi kafir. Ayat semuanya kafir kan? Bukan. Tapi kafar, bukan kafir. Kafar itu artinya ingkar. Jamaknya kafaru, karena jamak daripada fi'il
bukan kafirun tapi kafirun. Nah, orang yang ingkar ini orang yang Islam tapi tidak melakukan ajaran Islam sebagai orang mestinya. Ini yang kita ceritakan kemarin. Nah, orang-orang ini pun diberikan kesempatan Allah untuk masuk ke dalam surga walaupun mungkin pernah dibakar di neraka. Makanya surga ukurannya begitu luas. Beda dengan neraka. Neraka mungkin Pak Jamal di penjara, lihat bagaimana sempit sekali penjara. Karena ini sempitnya neraka pun merupakan bagian dari siksaan. Jadi kenapa penjara tidak dibuat luas terus seperti Lido Geraha, seperti Hotel Linton dibuat AC? Enggak. Kenapa? Supaya mereka tersiksa sampai hukuman. Itu pun dalam neraka. Di neraka urang ge pesapat itu ge hukum disiksa dikumpulkan sampai ke dipit-dipit. Kenapa? Itu juga bagian dari siksaan. Beda dengan di surga. Luas area kita luas sekali. Tadi bayangkan kita sholat duha saja 12 rakaat, kita punya satu istana sendiri. Nanti blogger mana ada luasannya? Banyak itu, tolong lain. Makanya untuk mencari kapling di surga begitu luas. Kalau hari ini kita mau beli rumah tipe 36 saja, udah hampir 200 jutaan kita keluarin uang untuk tipe 36. Tapi di sana hanya dengan satu kali sholat duha 12 rakaat saja dapat satu istana. Begitu besar anugerah yang Allah berikan untuk kita yang mau masuk ke dalam surga, dan inilah wujud daripada kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita hari ini mau menilai sejauh mana sih Allah cinta kepada hamba, seperti ini dengan memperluas surga dan menghias. Kita belum cerita tentang hiasan-hiasan yang ada dalam surga. Ada pertanyaan atau kita lanjut lagi? Ini baru satu cerita dari Wahab bin Nabi, artinya masih ada cerita-cerita. Ada sebuah kisah. Oh ya, silakan. Orang komunis itu, dia memang tidak salah, bahkan dilarang anak-anaknya salah, tak boleh salah, tak boleh pergi ke mana-mana, yang boleh meditasi dan pokoknya masalah. Ya betul, ada anaknya yang bunuh kemarin itu tahun 65, mau disembelih itu, ucap itu apa, buat gimana saya mau ucap ya, perempuan lagi. Tidak mau ucap, karena dia bilang saya masih kawin lama saya maksud itu gimana tuh? Karena dia orang Aceh. Iya. Nama-namanya ayahnya orang kawan saya. Gimana? Luar biasa pertanyaan yang baru dari ayah kan. Hari ini kita digemparkan dengan isu komunis, artinya di mana ada salah seorang petinggi kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Komunis, dan bagaimana komunis ini bisa mengakar dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini ada cerita yang tadi disampaikan oleh Anda, orang itu kembali disuruh bersyahadat, tapi karena dia memang masih gadis dan tidak mau dan belum nikah, dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak mau kembali ke agama Islam. Komunis adalah sebuah aliran, sebuah ajaran yang menyatakan bahwa kita tidak wajib percaya kepada Tuhan. Seperti etikat mereka adalah ateis, bahwa alam itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi terjadi dengan diri sendirinya. Komunis bersifat sosialis, artinya mereka menggunakan seluruh sumber daya yang ada dari manusia dan tidak peduli dengan adanya etika. Makanya mereka tidak peduli harus membunuh orang. Yang dia pikirkan, dia hanya hidup di dunia, tidak percaya adanya akhirat. Allah saja tidak percaya, apalagi kehidupan setelah kematian. Makanya kalau Rasulullah biasa menggandeng kedua ini, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi komunis tidak percaya pada hari akhirat. Kenapa? Karena mereka juga tidak percaya kepada Allah. Apakah ajaran komunis ini benar? Pasti salah. Kalau ajaran komunis mengatakan Tuhan itu tidak ada, pasti salah. Jadinya kalau orang hari ini beretikat dengan etikat komunis, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Kalaupun dia pertama Islam tapi mendukung ajaran ini, maka dia
ini jangankan masuk dalam surga, mencium bau surga saja, padahal jarak berapa tahun perjalanan sudah tercium bau surga. Tapi mereka tidak akan dapat. Kenapa? Mereka tidak percaya dengan hal tersebut. Hari ini kita berdoa agar paham komunis ini tidak hadir ke tempat kita. Tapi mungkin di akhir pengajian kita, sebentar lagi kita sudah masuk azan Isya, kita juga ingat ada paham syirik. Ini namanya syirik, namanya artinya kita percaya ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan dampak kepada kita. Ada sekarang komunisme kecil, artinya orang yang berharap dari orang lainnya saat dia melakukan amalan, dia ingin dapat pujian, dapat sesuatu penghargaan dari orang lain, dan ini pun wujud syirik yang juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Saat kita nanti tiba di hari akhirat, Allah akan memerintahkan kita, jangan minta pahala sama aku, kata Allah. Kamu sholat agar dilihat oleh orang bahwa kamu soleh. Kamu mengajar ngaji biar kamu dianggap orang kamu pintar. Kamu jadi ustadz biar dianggap orang kamu pandai. Kamu mengajar biar kamu dianggap alim, biar dicium tangan. Kalau kita sampai hari ini punya niat seperti itu, maka Allah mengatakan, besok ambillah pahala dari orang yang kamu inginkan. Artinya Allah tidak akan memberikan kepada kita di hari akhirat balasan masuk surganya. Begitu juga dengan komunisme tadi. Saat komunis ini kita tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka di akhirat Allah tidak akan memberikan surga kepada mereka. Kamu aja dulu nggak percaya, dulu katanya nggak percaya neraka. Ayo ini udah ada, silakan masuk. Nggak percaya surga, maka kamu tak masuk surga. Artinya orang ini memang tidak akan bisa masuk surga sampai selama-lamanya, karena ini adalah hukuman dari Allah. Dan kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari paham komunisme di sekitar kita, dan kita cerita ayah anda memang ini betul-betul kejadian teman beliau ini. Mudah-mudahan kita berdoa agar Allah hindarkan kita dari hal seperti ini dan kita bisa masuk dalam surga-Nya Allah. Nah, surga Allah ciptakan, seperti dikatakan, adalah wujud daripada kecintaan Allah kepada kita. Ada sebuah cerita dari Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Kita sering dengar nama beliau, Junaidi al-Baghdadi. Nah, beliau itu hidup pada abad 2 Hijriah atau sekitar abad 9 Masehi. Sejak masih kecil, beliau di al-Baghdadi berarti kan di Irak, khususnya di Baghdad. Beliau itu sudah belajar tentang sufi, belajar tentang tasawuf, belajar dari gurunya. Guru beliau adalah paman sendiri, yaitu Sari As-Saqti. Suatu malam beliau tidur di rumah pamannya, rumah paman Sari As-Saqti, yaitu paman dan gurunya. Beliau bangunkan, pamannya bangunkan Junaid al-Baghdadi, bangun, malam ini akan saya ajarkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi lalu Sari As-Saqti bercerita, saya tadi mimpi, kata beliau, seakan-akan saya berjumpa dengan Allah. Jadi lalu Allah berkata kepada Sari As-Saqti, wahai Sari As-Saqti, ketika aku menjadikan makhlukku, mereka semua mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Tapi mereka lari setelah mengaku cinta, 90%-nya lari daripadaku, dan hanya tinggal 10% saja yang betul-betul cinta kepadaku. Lalu Allah menghadapkan kepada Sari As-Saqti, inilah 10% hambaku yang cinta kepadaku. Lalu dari 10% ini ternyata 90%-nya mencintai Allah karena tergiur kepada surga. Aku cinta kepada Allah agar masuk surga. 90% dari 10% tadi. Dan hanya 10% lah yang murni dan tulus cintanya kepada Allah. Lalu Allah menghadapkan 10% itu kepada Sari As-Saqti. Ini loh Sari As-Saqti, 10% hambaku yang betul-betul cinta kepadaku tanpa tergiur dengan kenikmatan dunia. Tapi ternyata dalam 10% itu 90%-nya mereka cinta kepada Allah karena takut dengan azab neraka. Takut di neraka akan dibakar secara sangat pedih. Hanya 10% yang betul-betul cinta kepada Allah. Nah, jadi setelah itu Allah tunjukkan lagi, ini 10% yang betul-betul cinta kepadaku.
Ternyata dari 10% yang tinggal tadi ada 90% yang cinta kepada Allah karena takut kena musibah. Nyom sama Allah takut dapat diajak lupa. Pada perahu karam, pada motor kecelakaan. Dia takut kepada musibah. Hanya 10% lah yang betul-betul sayang dan cinta kepada Allah. Lalu Allah menghadapkan 10% yang tinggal ini kepada Syariah Sakti. Di hadapan Syariah Sakti, Allah memanggil 10% hamba yang betul-betul cinta kepada Allah. Lalu Allah panggil kepada mereka, wahai hambaku, kalian cinta kepadaku bukan karena mengharap surga. Kalian cinta kepadaku bukan hanya karena takut neraka. Kalian cinta kepadaku bukan karena takut musibah. Lalu sebenarnya apa yang kalian inginkan? Lalu mereka pun berkata, wahai Tuhanku, Engkau sangat mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Ilahi anta maksudi wa la maksudi. Lalu yang kami inginkan hanya cintamu ya Allah. Lalu Allah berkata, kalau kalian memang seperti itu, aku tuangkan bala kepada kalian sebesar bukit. Sanggupkah kalian sabar? Kata mereka, sanggup. Kami akan terima ujian apapun kepada yang Engkau turunkan kepada kami. Maka lalu Allah firmankan kepada di hadapan Syariah Sakti, inilah hamba-hambaku yang betul-betul cinta kepadaku. Dari kisah Syariah Sakti kepada muridnya Junaidi Al-Baghdadi, kita dapat pahami bahwa surga adalah wujud cinta Allah kepada kita. Semoga kita semua bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridhanya dan rahmatnya dengan surga yang Allah berikan sebagai bukti cintanya kepada kita. Kita sudah masuk waktu azan Isya. Kita bacakan Fatihah dan niatkan untuk semua hajat yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa ila man jama'a fi masjidina hadza ya Allah yaqdi hajatina bi barakati Fatihatil Kitab yaqdi hajati Ibrahim bin Muhammad Syah Iskandar bin Zakaria Muhammad Fauzan Azimah bin Amr Amir bin Hamzah bin Haji Hamzah, Kamal bin Abdullah, Ismuhu bin Yunus, Jamal bin Ishaq, Ustaz bin Muhammad Al-Ali, Abdul bin Tugu Abdul Manaf, Usman bin Salum, Mursyad bin Basya, Asmanizah bin Yasbala, Mislam bin Tikasimun, Umi Salamah bin Hanafiah, Ahmad bin Muhammad bin Putri Syari, Amirah bin Abdul Siti Mariati bin Sabsuddin, Rosmani bin Ismail bin Aidi bin Zulkarnain, Talibah bin Mukhtar, Rahmat Satyadi bin Amir bin Hamzah, Muhammad Nafiah bin Usman bin Rasyah. Anta alam hajatina ya Allah, yaqdi hajatina bisirril Fatihah, ala hazini ya wa kulli niyatin salihah, ajma'in al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala perhatian. Assalamualaikum.